Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan di antara setiap makhluk ciptaannya pasti Allah memberikan kebaikan padanya. Sama halnya dengan seekor kucing yang merupakan hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kucing adalah hewan yang diperbolehkan untuk dipelihara dalam Islam, karena pada kucing terdapat banyak keutamaan dan manfaat bagi yang memeliharanya. Lalu, apa saja keutamaan memelihara kucing menurut Islam? Islam merupakan agama yang baik dan sempurna, karena Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk mencintai, menjaga, dan berperilaku baik terhadap sesama, namun juga memerintahkan kita untuk menyayangi dan berperilaku baik kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam juga memperingatkan agar kita menyayangi hewan peliharaan, sekalipun itu binatang sembelihan. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah seseorang yang menyayangi hewan seperti hewan sekalipun hewan tersebut adalah hewan sembelih, Allah akan merahmati orang tersebut pada hari kiamat. Islam tidak melarang umatnya memelihara kucing, karena kucing memiliki beberapa keutamaan menurut Islam. Berikut keutamaannya menurut Islam. Yang pertama, kucing bukan hewan najis. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, kucing ini tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan peliharaan yang sering kita temui dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan di dalam riwayat Abu Daud diceritakan dari Qabsyah binti Ka'ab bin Malik, dia adalah istri dari anak Abu Qatadah. Wanita ini mengatakan bahwa Abu Qatadah pernah masuk ke rumah, lalu dituangkanlah air wudhu padanya. Kemudian tiba-tiba datanglah kucing. Bejana air wudhu lantas dimiringkan. Lalu kucing itu minum dari bejana tersebut. Abu Qatadah pun melihat wanita tadi merasa heran padanya. Abu Qatadah pun mengatakan, "Apa kau heran dengan tingkahku, wahai anak saudaraku?" Wanita tersebut lalu menjawab iya. Lalu Abu Qatadah menyebutkan hadis di atas mengenai kucing yang merupakan bukan binatang najis. Namun, itu bukan berarti kucing adalah hewan yang dapat kita sembelih dan dimakan. Berbeda dengan hukum memelihara anjing dalam Islam. Kucing tidak najis dan bukan binatang yang haram untuk dipelihara. Namun kucing merupakan binatang haram dalam Islam untuk disembelih dan dimakan. Yang kedua,
menjadi timbangan kebaikan saat kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah dengan penuh iman kepada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, memberi makan hewan tersebut dan bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Yang ketiga, mendapat rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, barang siapa menyayangi hewan meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang pria yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Tiba-tiba kucing yang pernah ia tolong ketika hidup di dunia datang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pria tersebut tidak dimasukkan ke dalam neraka karena kebaikan orang itu kepadanya selama di dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita tersebut melepas sepatunya, dikaitnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa menolong atau memberi makan dan minum hewan merupakan sebuah kebaikan. Dan jika seseorang memelihara kucing, maka ia telah melakukan kebaikan. Yang kelima, kucing dapat sebagai obat terapi untuk mental. Kucing terkenal sebagai hewan peliharaan yang setia dan menghilangkan rasa kesepian. Dan orang yang memelihara kucing seringkali mengajak kucingnya mengobrol dan bermain. Hal tersebutlah yang dapat menjadi obat terapi untuk mental atau emosi yang sedang tidak stabil. Yang keenam, mengajarkan untuk memiliki sikap empati. Memiliki hewan peliharaan seperti kucing atau yang lainnya dapat membuat seseorang memiliki rasa empati yang tinggi. Karena tanpa disadari, ketika kita memelihara hewan peliharaan, kita mencoba untuk mengerti apa yang dirasakan hewan tersebut. Maka ketika kita telah berempati terhadap hewan, tentu kita akan memiliki rasa empati kepada sesama. Yang ketujuh, sebagai sedekah. Islam selalu mengajarkan agar umatnya berbuat baik kepada setiap makhluk hidup dan menganjurkan umatnya untuk senantiasa bersedekah. Dalam bersedekah tidak hanya dapat dilakukan kepada sesama, namun juga dapat dilakukan melalui hewan-hewan dan makhluk hidup bernyawa lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang basah akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang,
maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, mendapatkan pahala. Dengan memelihara dan menyayangi kucing dengan baik, maka kita telah melakukan kebaikan. Dan telah dikatakan dalam sebuah hadis bahwa memberi makan setiap makhluk yang bernyawa adalah sedekah, dan hal tersebut dapat mendatangkan pahala. Namun, sebagai muslim yang baik, janganlah berpaku pada pahala yang didapat. Lakukan semua itu karena niat tulus, semata untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, mengajarkan untuk saling menyayangi. Memelihara kucing atau hewan lain mengajarkan kita untuk menyayangi setiap makhluk hidup ciptaannya dan tidak berbuat aniaya. Yang kesepuluh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Dengan memelihara seekor kucing, seseorang telah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladannya. Karena semasa hidupnya Rasulullah menyayangi setiap makhluk hidup ciptaannya dan tidak berbuat aniaya. Bahkan dikisahkan bahwa Rasulullah juga memiliki seekor kucing sebagai peliharaan. Kucing tersebut sering tidur di atas jubah yang sering dipakai Rasulullah. Dan ketika kucing tersebut tidur di atas jubah itu, Rasulullah tidak ingin mengganggunya, sehingga beliau memotong lengan jubah yang ingin dipakainya tersebut untuk agar tidak mengganggu tidur si kucing. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hukum memelihara kucing dalam Islam memang diperbolehkan. Namun hal tersebut tetap ada batasan-batasannya. Sebagai muslim, kita tidak boleh menyayangi kucing melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai membuat kita melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu perkara telah Allah berikan aturan dan ilmunya melalui sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, sebagai muslim yang baik, kita haruslah mengikuti sumber pedoman dan dasar hukum Islam yang ada. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.